Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Presinopel bagian 1466. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melonjak melalui tubuhnya, menekan dunia dari dua arah. Demi wajah Lin Yuan Supreme, maka aku akan melupakannya untuk saat ini, kata Ju Wupeng. Dia menus dingin, seraya kemudian duduk. Saudara Sikong, kenapa kamu belum duduk? Apakah kamu tidak ingin memberikan wajah bagi Sekte Suci Lin? Kata Lin Yuan Supreme. Dia melihat ke arah Sikong Jen yang masih belum duduk, dan dia pun langsung berkata seperti itu sambil tersenyum kepada Sikong Jen untuk meminta Sikong Jen segera duduk. Mendengar perkataan Lin Yuan Supreme yang memintanya duduk, Sikong Jen pun malah berkata dengan tenang kepada Qin Chen, "Bagaimana saya bisa duduk di singgasana itu di depan tuanku?" Setelah kata-kata itu keluar, Sikong Jen pun membungkuk kepada Qin Chen. "Tuan, silahkan duduk," kata Sikong Jen. "Tuanku." Semua orang pun seketika terkejut dan melihat ke arah di mana Sikong Jen membungkuk. Mereka semua hanya menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda yang terlihat sangat masih muda. Dengan siapa Sikong Jen berbicara? Apakah dengan anak laki-laki itu? Tetapi bukankah pemuda itu adalah murid pelindung Mikong? Mengapa dia dipanggil tuan oleh Sikong Jen? Semua orang pun segera memperhatikan, mencoba menemukan orang yang dibicarakan oleh Sikong Jen. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, tidak ada orang lain di arah itu kecuali Qin Chen. "Tidak masalah, aku sudah membuang banyak waktu menunggu di sini. Aku akan mengambil tindakan secara pribadi dan membuat keputusan dengan cepat," kata Qin Chen. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen berkata dengan ringan seperti itu, seraya berjalan dan kemudian perlahan duduk di singgasana dengan postur yang sangat tenang dan bangga. Sekarang Lin Yuan Supreme telah maju dan Qin Chen tentu saja tidak ingin membuang-buang waktu karena pemimpin dari Sekte Suci Lin Yuan sudah ada di sini. Semua orang di samping tercengang karena Qin Chen sangat menarik perhatian. Pria muda seperti itu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, tetapi dipanggil tuan oleh Sikong Jen dan bahkan duduk di singgasana kehampaan dengan begitu santai, tetapi kultivasinya tidak berada pada level tahap tengah Supreme. Paling banter itu hanyalah setengah langkah Supreme puncak. Status apa yang dimiliki oleh pemuda ini? Dalam sekejap, Qin Chen pun menjadi pusat perhatian dan orang yang paling menonjol di antara semua orang. "Aku ingin tahu apa sebutan adik kecil ini." Melihat ini, Lin Yuan Supreme pun tampak terkejut dan berbicara sedikit kepada Qin Chen. Qin Chen berkata dengan tenang, "Apa nama pemuda ini?" "Nama pemuda ini tabu. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh Anda ketahui jika Anda ingin mengetahuinya," kata Qin Chen. "Kurang ajar, berani, lancang. Kamu sangat sombong. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan Master Sekte Suci Lin Yuanku?" Begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang yang hadir dari Sekte Suci Lin Yuan menjadi marah dan berbicara satu demi satu. Lin Yuan Supreme pada awalnya mengerutkan kening dengan sedikit keraguan di pupil matanya, tetapi kemudian dia tersenyum lagi. "Hahaha, adik kecil ini benar-benar memiliki sebuah karakter. Lin Yuan Supreme ini, aku ingin tahu siapa orang di sebelahmu. Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepadaku?" kata Lin Yuan Supreme. Mata Sikong Jen menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dingin, "Lin Yuan Supreme, tidak apa-apa jika kamu mengabaikanku sebelumnya, tetapi aku menyarankan kamu untuk tidak memanggil adik kecil lagi. Orang ini memiliki status yang sangat mulia, bagaimana kamu bisa memanggilnya adik kecil?" kata Sikong Jen, nada yang sangat arogan. "Sikong Jen, menurutmu siapakah adik kecil itu? Beraninya dia menjadi sombong. Apakah dia tidak tahu apa yang baik dan buruk baginya?" Orang-orang dari Sekte Suci Lin Yuan sangat marah dan berbicara seperti itu. Mata Lin Yuan Supreme juga menjadi dingin ketika mendengar ini, tetapi dia tidak banyak berbicara. Dia hanya tersenyum lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya harap diam. Kita memiliki tamu terhormat dari Sekte Suci Lin Yuan hari ini. Tolong jangan kehilangan keagungan dari Sekte Suci Lin Yuan kita."
Para penatua lainnya yang sebelumnya banyak berbicara pun segera berhenti, namun ekspresi mereka masih marah. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yuan Supreme mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan juga si Kong Jian. Karena kalian berdua tidak ingin bicara lebih banyak, maka saya tidak akan memaksa kalian untuk berbicara apapun. Yang disebut pengunjung semuanya adalah tamu. Lin Yuan Supreme berkata sambil tersenyum dan posturnya sangat bebas dan juga santai, yang membuat banyak orang di sekitar diam-diam bertepuk tangan. Qin Chen tersenyum ringan, tetapi Qin Chen tidak banyak berbicara. Jika Lin Yuan Supreme ini ingin terus berpura-pura menjadi orang baik, maka Qin Chen harus terus berpura-pura. Maka Qin Chen juga akan memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Kemudian saya melihat Lin Yuan Supreme berbalik dan melihat ke arah Zhu Wupeng. Senior Zhu Wupeng, Anda memimpin banyak master dari Sekte Kaisar Xin untuk datang hari ini mengunjungi Sekte Suci Lin Yuan kami. Itu benar-benar membuat Sekte Suci Lin Yuan kami bersinar. Namun saya tidak tahu bahwa Senior Zhu Wupeng secara pribadi datang ke Sekte Suci Lin Yuan saya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan dan juga apa masalahnya? Kata Lin Yuan Supreme, dia bertanya maksud dan tujuan Sekte Kaisar Xin datang kepadanya. Tentu saja itu karena kematian putraku dari Sekte Kaisar Xin. Zhu Wupeng menatap si Kong Jian dengan mata yang dingin. Belum lama ini, putraku Kaisar Si dari Sekte Kaisar Xianku dibunuh oleh orang jahat dari leluhur kegelapan waktu itu. Dan juga banyak pemimpin tim dan juga penegak hukum dari Sekte Kaisar Xianku yang dibunuh secara brutal. Membuat pemimpin Sekte Kaisar Xian saya menjadi sangat marah dan secara pribadi meminta saya datang ke sini untuk membahas masalah tersebut, kata Zhu Wupeng. Oh, putra Kaisar Xian sebenarnya terbunuh di tanah leluhur kegelapan. Dikabarkan bahwa putra Kaisar Xian adalah jenius paling menonjol dari Sekte Kaisar Xian dalam beberapa tahun terakhir. Di usianya yang muda, dia sudah menjadi ahli supreme setengah langkah dari Sekte Kaisar Xian. Siapa yang melakukan itu dan berani sekali orang itu melakukan hal seperti itu kepada Kaisar Si? Kata Lin Yuan Supreme, dia terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di samping si Kong Jian segera mencibir. Lin Yuan mendengar itu di samping si Kong Jian segera mencibir. Lin Yuan Supreme ini terlalu pandai berpura-pura. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar di benua Heiyu, bagaimana mungkin Lin Yuan Supreme tidak mengetahui tentang kematian putra Kaisar Si sebelumnya? Tidak buruk. Zhu Wupeng mengangguk dan menatap Lin Yuan Supreme. Selanjutnya Zhu Wupeng kembali berkata, tentu saja ini hanyalah salah satu tujuan dari kedatangan saya ke sini. Dan maksud dan tujuan saya datang kali ini ke sini yaitu untuk tujuan kedua, kata Zhu Wupeng. Tolong beritahu saya, kata Lin Yuan Supreme. Dia tersenyum. Zhu Wupeng memandang Lin Yuan Supreme dan berkata, saya mendengar bahwa Lin Yuan Supreme memiliki seorang putra dengan kekuatan luar biasa dan juga bakat luar biasa. Dia sekarang berada di setengah langkah menuju ke ranah Supreme dan berlatih di benua Heiyu. Orang ini telah menerima banyak teman lama dan bantuan dari ajalan leluhur. Kekuatan membalikan ruang dan waktu berdampak kepada ranah Supreme. Putraku dari Sekte Kaisar Xian dibantai secara brutal dan meninggal. Ketua sekte kami mengetahui hal ini. Dia lalu mendapat ide dan berharap untuk mengadopsi putra kesayangan Lin Yuan Supreme sebagai putra angkatnya. Awalnya master dari Sekte Kaisar Xian seharusnya datang sendiri untuk ke sini, tetapi karena kultivasinya, jadi dia tidak bisa diganggu. Jadi saya secara khusus diperintahkan untuk datang. Sekarang saya telah memegang tanda gerbang kekaisaran dari Sekte Kaisar Xian saya, mewakili seluruh Sekte Kaisar Si, berharap untuk membentuk hubungan keluarga dan aliansi strategis dengan Sekte Suci Lin Yuan. Zhu Wupeng mengangkat tangannya. Untuk menunjukkan ketulusan kami, Sekte Kaisar Si kami juga telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk putra suci Lin Yuan. Sebagian dari hadiah ini itu adalah setengah dari wilayah dan pendapatan Sekte Kaisar Si kami di benua Heiyu ini. Pertama, izinkan saya sebagai wali dari putri kekaisaran dari Sekte Kaisar Xian untuk bergabung dengan Sekte Suci Lin Yuan untuk membentuk sebuah pernikahan dengan putra sejati dari Sekte Suci Lin Yuan. Dan pada saat itu akan banyak harta karun juga ramuan, kekuatan magis, teknik, dan juga buku rahasia lainnya akan diserahkan kepada Sekte Suci Lin Yuan sebagai imbalan, kata Zhu Wupeng. Dia berkata perlahan seperti itu. Apa ini? Ini hadiah luar biasa. Setelah mendengar ini, banyak penjaga dan para penatua dari Sekte Suci Lin Yuan semuanya berbisik. Tetapi kemudian mereka melihat ke arah si Kong Jian, karena mereka semua tahu bahwa tujuan dari Sekte Kaisar Xian yang mana adalah bersatu dengan Sekte Suci Lin Yuan. Tentu saja itu tujuannya adalah untuk menargetkan tanah suci Sikong dan membunuh seluruh tanah suci Sikong dan membumi hanguskannya.
Jika sekte Kaisar Shi dan sekte suci Lin Yuan benar-benar bersatu, maka kedua kekuatan teratas itu akan cukup untuk bisa menghancurkan seluruh tanah suci Qigong sepenuhnya, sehingga sangat mustahil untuk bisa bergerak maju di benua Hayu ini. Oleh karena itu saat ini semua orang memandang si Kongjian dan penguasa tanah suci Qigong yang baru saja menunjukkan kekuatannya itu, dan mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Kaisar Shi langsung di depannya. Dan jika hal seperti ini terjadi, apakah si Kongjian itu akan marah dan langsung mengambil tindakan kepada para utusan dari sekte Kaisar Shi Hen? Namun di luar dugaan, si Kongjian terlihat tetap tidak bergerak dan terlihat seperti biasa saja. Dia hanya memandang ke arah Qin Chen dengan hormat, seolah-olah dia tidak peduli. Semua orang pun menjadi penasaran dengan identitas Qin Chen yang sebenarnya. Namun kemudian Lin Yuan Supreme bertanya kepada si Kongjian, apakah tawaran yang diberikan oleh sekte Kaisar Shen itu cukup bagus, atau apakah si Kongjian akan membuat Nona si Kong Anyun juga menjadi pernikahan dengan sekte suci Lin Yuan-nya? Mendengar perkataan dari master sektenya, semua orang dari sekte suci Lin Yuan nampak memiliki wajah yang nampak senang. Sekarang sekte suci Lin Yuan mereka sedang duduk di tepi pantai dan menyaksikan api di antara kedua kekuatan itu. Namun kekuatan mereka dapat sepenuhnya memetik manfaat dan memaksimalkan keuntungan dari konflik kedua kekuatan besar itu. Tuanku, si Kongjian tidak menjawab pertanyaan dari Lin Yuan Supreme, tetapi si Kongjian melihat ke arah Qin Chen. Hal ini pun membuat semua orang bertanya-tanya siapa anak ini. Si Kongjian benar-benar menyalahkan masalah sebesar itu hanya kepada anak ini. Bisakah anak ini mewakili seluruh tanah suci Qigong? Faktanya, sebelumnya banyak orang yang meragukan apakah Qin Chen ini adalah boneka yang dibawa ke sini oleh si Kongjian dan dengan sengaja untuk dipamerkan di atas panggung. Pada saat ini Qin Chen tersenyum. Apa yang harus dipikirkan tanah suci Qigong? Ini konyol. Kaisar Shi dibunuh olehku. Apa yang bisa aku pikirkan? Kaisar Shi melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah luar kegelapan dan berkhianat. Jika sampai sekte Kaisar Shi benar-benar sangat mendominasi, maka sekte Kaisar Shi akan dimusnahkan dari benua Hayu ini, kata Qin Chen. Dia memandang Lin Yuan Supreme, kemudian berkata dengan tenang, dan juga Anda, Lin Yuan Supreme, Anda memiliki di kedua sisi. Apakah Anda pandai dalam hal itu? Mungkin metode seperti itu bisa menghasilkan keuntungan bagi kekuatan Anda, namun terkadang terlalu cerdik itu tidaklah baik. Saya akan mengirimkannya sebagai hadiah dalam kata-kata Anda. Kepintaran itu hanyalah kepintaran pembodohan, kata Qin Chen. Apa? Begitu kata-kata Qin Chen ini keluar, seluruh penonton pun terkejut dan semua orang tercengang. Apa yang anak ini katakan? Apakah dialah yang telah membunuh Kaisar Shi? Apalagi anak ini tidak hanya mengatakan bahwa dia telah membunuh putra Kaisar Shi Hen, tetapi anak ini juga mengatakan akan menghancurkan seluruh sekte Kaisar Shi Hen. Apakah kamu bahkan berbicara dengan master seperti ini? Bukankah ini terlalu berani? Apakah dia tidak akan takut untuk memancing kemarahan publik? Ledakan. Benar saja, perkataan Qin Chen yang meremehkan itu segera menyebabkan niat membunuh yang melonjak ke langit. Semua master utusan dari sekte Kaisar Shen itu pun memusatkan pandangan mereka kepada Qin Chen, menyebabkan riak di ruang di sekitar Qin Chen. Retakan mulai muncul di singgasana kehampaan miliknya. Oh, jadi kamulah yang telah membunuh Kaisar Shi-ku. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Qigong dari tanah suci Qigong di tanah luar kegelapan mengikuti seorang pemuda, dan saya tidak menyangka bahwa seorang pemuda itu ternyata adalah Anda. Orang ini membunuh murid-muridku dari sekte Kaisar Shi Hen dan juga ingin melenyapkan sekte Kaisar Shi Hen-ku. Pernyataan yang sangat luar biasa. Para master dari utusan sekte Kaisar Shi Hen itu semuanya meraung dengan niat membunuh. Tatapan mereka semua dari sekte Kaisar Shi Hen sepertinya dapat membunuh makhluk supreme. Tetapi ditatap seperti itu, Qin Chen tetap tidak bergerak sedikit pun dan Qin Chen hanya mencibir. Lupakan saja. Awalnya saya ingin pergi ke sekte Kaisar Shi Hen untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda sekte Kaisar Shi Hen benar-benar akan melakukannya secara langsung. Dikirim ke sini itu sangat bagus. Si Kongjian datang dan bunuh orang-orang dari sekte Kaisar Shi Hen itu, agar mereka semua tahu akan tekadku, kata Qin Chen. Yah, baik Tuan. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Chen itu, si Kongjian pun langsung berdiri. Di saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, menghancurkan mata banyak orang, menunjukkan kekuatan tiraninya. Saya baru saja berada di sekte suci Lin Yuan. Saya telah bertarung melawan banyak pelindung dan para penatua sekte suci Lin Yuan. Namun, demi Lin Yuan Supreme sebelumnya, saya hanya menggunakan beberapa persen dari kekuatan saya yang sebenarnya.
Namun sekarang saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi tak terkalahkan. Kata si Kongjian, dia sangat mendominasi, auranya bahkan terus meningkat. Si Kongjian benar-benar membuka kekuatan gelapnya dan bahkan dia mengaktifkan aura aslinya. Istana Iblis Kun juga benar-benar diguncang olehnya. Lalu dengan keras tubuh si Kongjian menampakkan aura yang seperti dewa dan juga iblis yang sangat menakutkan. Ya Tuhan, orang ini 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Aura yang sangat menakutkan sekali. Puncak Supreme tahap tengah. Apakah si Kongjian telah menyentuh ranah puncak Supreme tahap tengah? Tidak, ini terlalu kuat. Bagaimana ini mungkin? Orang ini baru saja bertarung melawan wakil Master Sekte Gu Suye dan dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Para master dari Sekte Suci Lin Yuan yang kuat, yang dari tadi ada di sini, sekarang dia baru saja melihat kekuatan asli dari si Kongjian, dan mereka seketika benar-benar merasakan teror dari si Kongjian. Keberadaan seperti itu sangat menakutkan, dan itu sungguh tidak terbayangkan. Si Kongjian, jangan sombong di sini. Kali ini, Sekte Kaisar Xian kami datang ke sini. Awalnya, kami ingin bergabung dengan Sekte Suci Lin Yuan untuk mengincar Anda, untuk mengincar tanah suci Sikong Anda. Namun saya tidak menyangka bahwa kamu akan datang ke sini sendirian. Baiklah, aku akan membunuhmu hari ini. Selama aku bisa membunuhmu hari ini, maka tanah suci Sikongmu akan runtuh sepenuhnya dan akan menjadi makanan bagi Sekte Kaisar Xian kami. Kata Zhu Wupeng. Mendengar kata-kata dari si Kongjian, Zhu Wupeng dari Sekte Kaisar Xian tiba-tiba berdiri. Dia tinggi, meskipun dia sudah tua, tetapi begitu dia berdiri, kekuatan yang mengepul segera muncul dari tubuhnya. Kalian berdua, kata Lin Yuan Supreme, dia berbicara. Dia mencoba mencegahnya. Tuan Lin Yuan, tolong berhenti bicara. Saya telah memberi Anda wajah sebelumnya, tetapi pria dari tanah suci Sikong ini sangat terlalu sombong. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, bagaimana Sekte Kaisar Xian saya bisa mendapatkan pijakan di benua Haiyu ini? Dan jangan khawatir, ini adalah Sekte Kaisar Xianku yang akan mengambil tindakan terhadap tanah suci Sikong sendiri dan tidak akan pernah melibatkan Sekte Suci Lin Yuan Anda. Kata Zhu Wupeng, suaranya bergemuruh dengan niat membunuh. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah ke depan. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba meninju ke arah si Kongjian. Dalam sekejap, itu adalah jurus pembunuh terakhir Sekte Kaisar Xian, Dharma Langit dan Bumi. Jurus Dharma Langit dan Bumi ini adalah jurus pembunuh terakhir dari Sekte Kaisar Xian. Gerakan ini sangat kuat dan tidak dapat dilakukan oleh makhluk supreme biasa. Hanya barang antik tua seperti Zhu Wupeng dari Sekte Kaisar Xian yang memenuhi syarat untuk bisa menampilkannya. Segera saya melihat Zhu Wupeng meledak. Dalam sekejap, dunia runtuh dan kehampaan berguncang. Ada gelombang semangat juang di mana-mana antara langit dan bumi. Bayangan dewa perang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menampilkan ribuan seni bela diri dan kemudian memadat menjadi satu bagian membentuk bentuk yang mengerikan. Bayangan para dewa nampak itu adalah hantu dan Dharma muncul di langit dan bumi. Dengan gerakan ini, Zhu Wupeng menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh si Kongjian dan membunuhnya di bawah telapak tangannya. Terlebih lagi dia mengambil tindakan secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun dan terjadi dengan kecepatan secepat kilat, seperti munculnya guntur. Angin dan hujan turun secara tiba-tiba seperti badai sehingga tak tertahankan. Ini sangat kuat. Banyak orang di Sekte Suci Lin Yuan segera tersentak dan tampak terkejut. Pukulan Zhu Wupeng ini terlalu menakutkan dengan angin juga guntur juga kilat dan kekuatannya sangat mencengangkan. Sebenarnya ini jauh lebih kuat daripada wakil pemimpin Sekte Suci Lin Yuan mereka Gu Suye. Pada saat ini wajah Gu Suye juga berubah warna seolah-olah semuanya akan hancur. Orang ini jelas merupakan ahli supreme tahap tengah. Walaupun sudah tua, tanpa diduga barang antik tua yang tersembunyi dari gerbang Sekte Kaisar Xian. Pantas saja dia berani datang ke sini atas nama Sekte Kaisar Xian. Hahaha, apakah kamu sudah siap? Kata si Kongjian. Dia tertawa menghadapi serangan tiba-tiba dari Zhu Wupeng. Si Kongjian terlihat tampak sangat tenang. Di saat gerakan Dharma Langit dan Bumi ini turun, si Kongjian hanya menamparkan telapak tangannya ke udara. Dengan suara gemuruh, kekuatan bergulir dari istana Kun Iblis dan lalu bergabung ke dalamnya. Di bawah pukulan ini, energi mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan semua serangan hukum langit dan bumi itu pun musnah. Kedengarannya lama sekali, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Semua orang hanya melihat Zhu Wupeng tiba-tiba bergegas keluar dan menggunakan metode pembunuh pamukasnya untuk membunuh si Kongjian. Namun si Kongjian tidak bergerak sama sekali dan ketika gerakan pembunuhan itu akan datang,
Si Kongjian melakukan serangan balik satu demi satu, kemudian melanggar hukum langit dan bumi itu. Dharma telah datang. Tuhan menjadi satu. Zhu Wupeng kemudian menunjukkan penampilan heroik dari ahli teratas tahap tengah supremnya. Pada saat hukum langit dan bumi itu dilanggar oleh si Kongjian, momentumnya tiba-tiba meningkat lagi. Dia mengubah gerakannya meremas tangan besarnya. Dan lalu sebuah tinju seperti bintang kuno langsung membombardir ke arah si Kongjian dan duar. Kekosongan itu langsung meledak, tidak mampu menahan kekuatan ini. Tangannya yang besar itu seperti dewa iblis datang ke arah si Kongjian dalam sekejap, seolah-olah itu bisa meledakkan seluruh dunia. Gerakan ini menghancurkan bumi dan kekuatan magisnya menembus udara. Tetapi terlihat si Kongjian hanya tertawa, tubuhnya bergetar dan dia kemudian melayangkan tinju seperti dewa iblis yang mencapai langit. Tangan kirinya seperti langit dan bumi itu langsung meledak. Istana kun iblis juga berputar dan mengembun di telapak tangan si Kongjian dan itu segera menjatuhkannya secara sekaligus. Dengan keras, kekuatan tinju yang dilepaskan oleh Zhu Wupeng pun segera hancur. Tangan besar si Kongjian langsung menuju ke arah jantung Zhu Wupeng. Semua serangan terkunci kepadanya. Zhu Wupeng meneriakkan sesuatu yang buruk dan lalu meninju ke arah tinju yang dilepaskan oleh si Kongjian. Dengan keras, tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur berulang kali ke belakang. Darah mengalir dari 7 lubangnya dan seluruh tubuh Zhu Wupeng benar-benar dimandikan oleh darah.